Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Ustaz, bagaimana tanggapannya katanya Al-Quran bid'ah hasanah, sebab di zaman Rasul belum ada mushaf yang seperti sekarang ini. Mungkin maksudnya adalah ditulisnya Al-Quran pada mushaf, sebagaimana yang sekarang ada dicetaknya Al-Quran, dikatakan sebagai bid'ah hasanah, sebab di zaman Rasul belum ada mushaf yang seperti sekarang ini. Dan Rasul juga tidak menyusun Al-Quran seperti sekarang ini. Jadi mereka meyakini mushaf Al-Quran yang sekarang ini bukan perbuatan Nabi. Mereka meyakini sebagai bid'ah yang hasanah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah ini bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah. Sebagaimana hadis, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka Nabi menyatakan wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah dhalalah, sesat. Bahkan ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang merupakan syirik besar. Seperti meminta istighosah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Dalam hal yang itu hanya Allah yang mampu. Begitu pula bid'ah yang berupa adzabah li ghairillah, penyembelihan kepada selain Allah. Ini penyembelihan ibadah. Kalau diberikan kepada selain Allah, maka dia menjadi bid'ah yang syirik. Maka seluruh bid'ah itu sesat. Bahkan ada yang syirik, atau paling tidak ada juga yang menyeret kepada syirik, seperti tawasul dengan jahnya sholihin, dengan mengkeramatkan kuburan, bersumpah dengan selain nama Allah, mengucapkan demi Rasul misalnya, atau mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Maka semuanya dhalalah, tidak ada yang hasanah, tidak ada yang hasanah, tidak ada yang terpuji, semuanya jelek, semuanya tercela. Semua bid'ah itu adalah perkara yang tercela, karena Nabi menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Dan tidak benar terbagi menjadi 5 hukum sebagaimana ibadah. Ibadah itu ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram. Dan juga tidak benar apa yang dikatakan oleh sebagian orang, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Karena bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu difahami makna bid'ah itu sendiri, sehingga barangkali kalau seandainya benar ada ulama, karena dinisbahkan kepada Imam Syafi'i misalnya, mengatakan ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah, maka kita kembalikan kepada makna yang benar. Juga ada sahabat yang mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ketika dahulu di zamannya, kemudian sholat itu disatukan kembali dengan satu imam, yang itu tidak dilakukan di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan juga di zaman Rasulullah SAW hanya dilakukan beberapa hari saja. Kemudian di zaman sahabat Umar Khattab dikumpulkan semuanya dan sholat bersama dengan satu imam. Dan beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Yang dimaksud sebaik-baik bid'ah di sini secara bahasa. Sehingga perkataan ulama seperti Imam Syafi'i barangkali kalau benar,
Kalau benar-benar beliau mengatakan ada bid'ah yang hasanah, maksudnya bid'ah secara bahasa. Ya, secara bahasa ya, itu ada yang baik ya, sebagaimana bid'ah yang diucapkan oleh sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu adalah sesuatu yang baik ya, mengada-adakan melakukan ibadah yang sudah tidak dilakukan sejak lama ya. Yang pada asalnya itu ada di zaman Nabi, ada salat berjamaah, salat tarawih berjamaah itu dilakukan oleh di zaman sahabat Nabi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya hanya beberapa hari, 3 hari atau 4 hari karena khawatir akan diwajibkan. Khawatir kalau diteruskan pelaksanaannya seperti itu, dikhawatirkan akan diwajibkan. Sehingga kemudian Nabi meninggalkan berjamaah dalam tarawih ya. Namun asalnya yang paling afdal dilakukan dengan berjamaah karena Nabi melakukannya. Dan kemudian karena khawatir itu akan menjadi sebab diwajibkannya tarawih tadi, maka Nabi meninggalkan dengan berjamaah. Tapi tidak meninggalkan sama sekali, namun yang ditinggalkan adalah berjamaahnya. Dan kemudian di zaman sahabat Umar dikumpulkan kembali sebagaimana di zaman Nabi dengan satu imam. Maka ini adalah bid'ah, tapi secara bahasa, karena secara syariat ada di zaman Nabi itu ada ya. Maka ini perlu difahami ya, makna kalimat bid'ah ya. Sehingga harus difahami di sana ada bid'ah yang itu bahasa, ada bid'ah yang itu memang secara syariat. Nah, yang dimaksud dalam sabda Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah, ini bid'ah secara syariat, semuanya sesat ya. Tidak ada bid'ah yang hasanah ya. Semua bid'ah itu yang dimaknakan dengan syariat, yang dimaukan bid'ah secara syariat. Apa itu bid'ah secara syariat? Itu mengada-adakan ibadah ya. Mengada-adakan ibadah ya, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mengada-adakan amalan ibadah, apakah itu keyakinan ya, apakah itu ibadah, amalan ya. Semua yang diada-adakan oleh manusia yang dikatakan termasuk bagian dari agama Islam, yang termasuk dari ibadah ya, yang tidak ada penjelasannya dari Al-Quran, tidak ada penjelasannya dari hadis Nabi SAW, kemudian diyakini sebagai agama, dijadikan sebagai bentuk ibadah ya, dianggap sebagai perkara yang disyariatkan padahal tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu tercela. Mensyariatkan apa yang tidak pernah disyariatkan dari ibadah, itu adalah perbuatan yang tercela. Sebagaimana seperti misalnya berdoa kepada orang yang meninggal dunia, berdoa mendatangi kuburan orang yang soleh dan meminta kepada orang yang telah meninggal dunia dari orang yang soleh tadi. Ya, ini adalah bid'ah yang tercela, mendatangi kuburan untuk berdoa kepada yang telah meninggal dunia. Ini tidak ada syariatnya dari Nabi. Ini bid'ah. Ya. Berbeda kalau dia mendatangi kuburan, ziarah kubur untuk mendoakan yang meninggal dunia. Maka ini ada syariatnya. Atau untuk mengingat mati, maka itu ada syariatnya. Nah, tapi kalau dikeramatkan, dijadikan sebagai kuburan yang dianggap kalau berdoa di situ akan lebih terkabul, ya. Dijadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dijadikan kuburan untuk sebagai tempat tawaf ya, maka itu semuanya adalah mensyariatkan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang seperti ini semuanya adalah dhalalah. Ini bid'ah secara syariat, itu semuanya adalah dhalalah. Adapun kalau berkaitan dengan dunia ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, maka bisa dikatakan bid'ah, tapi itu bid'ah secara bahasa ya. Bid'ah secara bahasa artinya yang dahulu di zaman Nabi itu tidak ada, kemudian ada sekarang ya. Sekarang ada bid'ah sesuatu tadi ya, yang itu tidak ada di zaman Nabi, tapi sekarang ada, tapi itu bukan ibadah, tapi itu sifatnya adalah berkaitan dengan dunia ya. Nah ya, misalnya adanya speaker ya, alat pengeras suara ketika adzan, tidak ada di zaman Nabi. Tapi itu kan perkara yang berkaitan dengan dunia, alat, hanya sekedar alat. Maka itu kalau mau disebut dengan bid'ah ya
tidak mengapa, tapi itu bid'ah secara bahasa dan itu bid'ah yang berkaitan dengan dunia, bukan bid'ah yang tercela yang berkaitan dengan ibadah. Atau itu disebutkan oleh para ulama sebagai wasilah. Ya, sebagai wasilah, dan wasilah itu akan mengikuti apa? Maksudnya. Ya. Hukumnya wasilah, sarana itu mengikuti maksudnya. Ya. Kalau maksudnya adalah untuk sesuatu yang baik, maka sarana tersebut menjadi sarana yang diperbolehkan, yang bagus. Nah, karena digunakan untuk azan misalnya, maka jadilah itu sebagai sarana, sebagai wasilah yang bagus karena digunakan untuk ibadah. Ya. Tapi bukan dia itu sebagai ibadah, tapi dia hanya sebagai sarana. Termasuk di sini adalah apa yang ditanyakan tadi berkaitan dengan mushaf. Ya. Itu hanyalah sarana. Ya. Sarana sehingga dengan dicetaknya mushaf, dengan berupa mushaf, maka akan bisa dihafal dengan mudah, akan dibaca dengan mudah. Ya. Maka ya kalau mau dikatakan sebagai bid'ah, itu bid'ah yang sifatnya dunia. Ya. Dengan bentuk dicetak, dengan bentuk ditulis melalui tulisan yang bagus, dengan tinta yang bagus. Ya. Itu hanyalah wasilah, ya. Bukan sebagai zat ibadah. Ya. Bukan sebagai ibadah yang itu kemudian dikatakan sebagai bid'ah. Bukan, tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Kalau mau dikatakan sebagai bid'ah yang hasanah, itu secara bahasa. Bahwa itu tidak ada di zaman Nabi, betul. Tidak ada di zaman Nabi. Tapi itu bukan mensyariatkan sesuatu yang tidak ada syariatnya. Ya. Bukan mengada-adakan dalam agama yang tidak ada syariatnya. Tapi itu sebagai wasilah, sarana terjaganya Al-Quran, sarana kemudian bisa dibacanya Al-Quran dengan mudah. Ya, sarana sehingga bisa untuk dihafal Al-Quran dengan lebih mudah. Ya, sehingga tidak tepat kalau kemudian dikatakan dengan bid'ah. Ya. Secara syariat itu bukan bid'ah, tapi itu adalah sarana sebagai wasilah, dan itu sangat banyak wasilah-wasilah yang ada sekarang ini yang tidak ada di zaman Nabi SAW, seperti pesawat terbang. Ya, ketika hendak haji menggunakan pesawat terbang, tidak ada di zaman Nabi. Tapi itu bukan bid'ah secara syariat, yaitu bid'ah secara bahasa. Ya, sebagai sesuatu yang memang tidak ada di zaman Nabi, tapi itu bukan ibadah. Itu hanyalah wasilah untuk beribadah. Maka wasilah itu mengikuti hukumnya, mengikuti maksudnya. Kalau maksudnya adalah baik, maka wasilah itu menjadi sesuatu yang bernilai baik. Nah, juga adanya listrik, adanya kendaraan dan macam-macam. Ya, harus dibedakan antara wasilah dengan ibadah. Kalau itu adalah ibadah, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya, atau berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, ini ibadah, ya, yang baru, yang bisa dikatakan dengan bid'ah, dan ini dhalalah, bahkan bisa syirik. Ya. Begitu pula menjadikan hari-hari tertentu dikhususkan untuk perayaan, yang itu adalah ibadah. Perayaan itu adalah ibadah. Idul Fitr, Idul Adha itu ibadah. Kemudian diadakan lagi perayaan karena lahirnya Nabi Muhammad SAW, perayaan karena peristiwa Isra Mi'raj, perayaan karena hijrahnya Nabi. Maka yang seperti ini adalah, itu bukan wasilah, kalau ini adalah ibadah, ya, sehingga itu bisa dikatakan sebagai bid'ah. Dan itu bid'ah yang sebagaimana disebutkan tadi, bahwa bid'ah itu hanya satu, yaitu bid'ah yang dhalalah. Ya. Nah, sehingga harus dibedakan antara bid'ah dan yang bukan bid'ah. Ya. Dan harus dibedakan pula perkataan para ulama yang mengatakan ini bid'ah, itu ada yang maksudnya adalah bid'ah secara lughawi, secara bahasa, atau bid'ah tapi dari sisi dunia, bukan dari sisi diniyah. Sehingga para ulama ada yang membagi bid'ah menjadi bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah. Bid'ah diniyah berkaitan dengan agama, mengada-adakan ibadah yang tidak disyariatkan. Nah, adapun bid'ah dunyawiyah adalah sesuatu yang baru, yang merupakan sarana dalam beribadah, yang itu tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ya, seperti itu adalah sarana. Ya, atau kalau dikatakan bid'ah,
yaitu bid'ah secara bahasa, termasuk dicetaknya Al-Qur'an, ya, ditulisnya Al-Qur'an, ya, sehingga semakin mudah untuk dihafal, diajarkan, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, yang ingin lebih luas dalam membahas ini bisa membaca kitab yang lain, kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah bid'ah, seperti kitab Tanbihul Ghafilin lin-Nuhas, juga kitab Al-I'tisam Lisyatibi, dan juga kitab karya Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnul Qayyim, dan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini waktunya sudah jam 9 lebih, maka saya mohon maaf barangkali hanya beberapa pertanyaan, sedikit pertanyaan yang kita baca pada malam hari ini, dan insyaallah yang lainnya akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan atau kesalahan yang kita lakukan dalam acara ini, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, dan juga dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.